Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, walaupun kita sekarang dalam situasi seperti ini, kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kalian juga di rumah aja. Semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat kalian, tidak mengurangi rasa antusias kalian untuk belajar. Oke, alhamdulillah sekarang kalian sudah masuk di kelas yang baru, ya kan? Udah naik kelas di kelas 11 ini di semester 1. Alhamdulillah semuanya bisa naik ya. Kita baru ketemu ya. Perkenalkan dulu, nama Ibu Nida Nurmiladia Rahmah. Di sini Ibu mengajar prakarya dan kewirausahaan. Jadi di PKWU ini nanti kalian belajar sama Ibu, oke? Nah, di PKWU ini ada beberapa topik yang dibahas seperti yang sudah kalian ketahui dari kelas 10. Di PKWU ada 4 topik. Ada apa aja? Ada yang ingat? Ada kerajinan, ada budidaya, ada rekayasa, dan yang terakhir apa? Betul, ada pengolahan. Ya. Nah, 4 topik ini selalu berulang di setiap tahunnya di kelas 1, 2, maupun kelas 3 nanti. Namun, sudah pasti meskipun topiknya sama, namun materinya yang diajarkan itu berbeda-beda. Seperti misalnya budidaya. Di kelas 10, budidayanya apa? Tentang tumbuhan, ya. Nah, di kelas 11 ini budidayanya tentang ikan. Nanti di kelas 12, budidayanya beda lagi, tentang unggas. Seperti itu ya. Jadi meskipun topiknya sama, namun materinya berbeda. Nah, untuk di semester sekarang kita akan membahas tentang budidaya. Jadi tidak semuanya dibahas ya, nggak keempat-empatnya. Cukup budidaya saja. Tapi di budidaya ini kita coba nanti pembahasannya secara mendalam gitu ya. Meskipun hanya satu topik, tapi pembahasannya mendalam. Daripada semuanya cuman setengah-setengah ya kan. Jadi kenapa sih nggak semuanya? Ya karena bisa memilih salah satunya saja gitu ya. Nah, di sini Ibu memilih budidaya. Budidayanya apa? Seperti yang saya udah bilang tadi, budidayanya yakni budidaya pembenihan ikan konsumsi dan ikan hias gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan dulu, terutama tentang penilaian. Jadi, di penilaian ini, ada beberapa hal yang akan dinilai. Jadi, kita sepakati dulu di awal, agar nanti ke belakangnya itu tidak ada miskonsepsi dan lain halnya, gitu ya. Jadi, kita sepakati bahwa di sini penilaian yang akan Ibu nilai nantinya, yang pertama dari tugas, terus dari ulangan harian, dari buku catatan, dari penilaian akhir semester, dan juga keterampilan. Gitu ya, nilai keterampilan. Nah, jadi kalau misalkan kamu tugasnya ada yang miss, ada yang nggak masuk tugasnya, udah jelas itu bakal mengurangi nilai. Ya kan? Atau misalkan kamu ulangan hariannya nggak ikut, atau misalkan buku catatannya nggak lengkap, itu juga akan mengurangi nilai. Kenapa sih di sini buku catatan termasuk ke penilaian? Ya, Ibu pengen tahu kalian selama di rumah aja itu bener nggak nih melaksanakan pembelajaran dengan maksimal? Bisa dilihat dari buku catatan ya. Kalau kalian menyimak, kalau kalian mengikuti pembelajaran, buktikan dengan adanya buku catatan. Jadi nggak hanya kamu melihat videonya, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, selesai. Nggak. Tapi ada prosesnya. Ya, kamu lihat videonya, kamu cerna di otak, dan kamu tulis ulang di buku catatan. Biar kamu ingat materinya. Ya, Ibu harap tidak hanya di pelajaran ini, karena ini menjadi termasuk ke dalam penilaian tadi, buku catatan, Ibu harap di semua mata pelajaran pun sama ya, kalian tetap harus mencatat gitu. Jadi nggak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, seperti itu ya. Oke, kita coba deh masuk ke materinya. Nah, di sini ada sumber daya perikanan Indonesia.
sumber daya perikanan Indonesia itu terbagi atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Apa sih perikanan tangkap itu? Ada yang pernah lihat gambar ini? Siapa dia? Ya, betul, nelayan, ya. Nelayan. Tugasnya nelayan itu apa? Pekerjaan nelayan itu apa sih? Menangkap ikan, ya kan? Di mana? Di laut, ya. Nggak mungkin nelayan ada di empang, ya kan? Nelayan itu dia tugasnya menangkap ikan di laut. Nah, jadi perikanan tangkap ini yakni usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar. Ya, di alam liar. Ya, harus digaris bawah ini. Jadi penangkapan ikan di alam liar. Alam liar itu maksudnya apa? Si ikannya itu dia tumbuh dan berkembang ya di alam liar. Tidak ada campur tangan manusia di dalam pemeliharaannya. Jadi si ikan yang tumbuh besar di alam liar ketika sudah besar, ya kan, sudah mencapai ukuran yang biasa dikonsumsi, itu ditangkap oleh nelayan. Bu, kan biasanya kalau nelayan itu kan pakai jaring. Kalau pakai jaring ya gimana? Mau tahu atau mau cara cuman ngambil ikan yang besarnya aja? Yaitu lewat penyortiran, ya kan? Melalui penyortiran ikan yang ukurannya sudah mencapai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi atau ikan yang sudah besar itu dipisahkan. Sedangkan ikan-ikan yang kecil itu biasanya dikembalikan lagi ke laut. Seperti itu ya. Jadi perikanan tangkap itu apa tadi? Usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar atau di laut. Nah, sedangkan perikanan budidaya itu apa sih? Coba ini apa? Kolam ikan ya. Pernah lihat kolam ikan? Nah, biasanya di mana sih kolam ikan ini? Ya di mana aja, ya kan? Yang penting mah, 1, ada lahannya, 2, ada airnya. Ya nggak? Jadi, siapa saja bisa bikin kolam ikan. Kalau ada syarat yang tadi, ada lahannya dan ada air yang cukup. Gitu. Jadi, kalau tadi yang perikanan tangkap itu penangkapan ikan di alam liar. Kalau perikanan budidaya ini kegiatan pemeliharaan ikan dalam wadah dan lingkungan terkontrol. Ya. Jadi di sini si ikannya itu dipelihara oleh manusia dari mulai awal, dari telur, dari benih gitu kan, sampai dengan ikan itu besar. Sampai si ikan itu siap panen, semuanya dikontrol oleh manusia. Dari mulai tempatnya, dari mulai airnya, dari mulai makanannya, ya kan? Kalau yang di laut kan, nelayan gak harus repot-repot ngasih makan ikan kan? Mereka punya makanannya sendiri. Tapi kalau ikan yang dibudidaya itu semuanya dikontrol oleh manusia. Jadi ada campur tangan manusia di dalam pemeliharaannya. Paham nggak bedanya apa? Paham ya? Nah, seperti yang Ibu sudah katakan di awal, di semester ini kan kita mempelajari tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi dan ikan hias. Namun sebelumnya ada yang tahu nggak budidaya itu apa? Nih, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, budidaya itu usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil. Ya, jadi budidaya itu usaha yang memberikan hasil. Sedangkan orang yang membudidayakan itu disebut dengan pembudidaya. Kalau pembudidayaan itu prosesnya, caranya, atau perbuatan si orang yang tadi untuk membudidayakan, ya. Jadi berbeda antara budidaya, pembudidaya dan pembudidayaan. Itu berbeda, ya. Kalau budidaya itu usaha yang memberikan hasil, kalau orangnya disebut pembudidaya, kalau proses atau cara membudidayakannya itu disebutnya dengan pembudidayaan. Tuh ya, jangan ketukar-tukar.
Seterusnya, pembenihan itu apa? Di sini bisa kita lihat pembenihan itu berasal atau kata dasarnya yakni benih, yaitu bibit atau semayan yang akan ditanam. Karena di sini kita pembenihan ikan, berarti bibitnya itu yaitu bibit ikan, ya kan? Jadi bibit ikan yang akan ditanam gitu ya, yang akan dibudidayakan tadi. Nah, pembenihan sendiri itu apa? Pembenihan itu yakni prosesnya atau caranya perbuatan menanam benih. Ya, proses atau cara menanam benih. Gitu. Atau bisa juga pembenihan di sini tempat menanam benih itu. Ya. Jadi pembenihan itu bisa prosesnya atau caranya dan juga tempat untuk menanam benih. Gitu ya. Jadi budidaya pembenihan ikan itu apa? Yakni kegiatan atau usaha pengembangbiakan atau memperbanyak atau membenihkan ikan secara alami atau semi buatan dan buatan yang bermanfaat dan memberi hasil. Jadi si ikannya itu bukan di alam liar, ya, bukan seperti yang nelayan tadi, tapi di sini bisa dilihat membenihkan ikan secara alami, semi buatan dan buatan yang memberikan manfaat dan hasil. Seperti itu, ya. Nah, biasanya budidaya ikan konsumsi itu identik dengan jenis ikan tawar, ya kan? Tapi itu nggak semuanya. Bisa juga yang biasa dibudidayakan itu ikan bandeng. Ada yang suka ikan bandeng? Ya. Nah, ikan bandeng itu termasuk ke dalam jenis ikan tawar bukan? Ada yang tahu ikan bandeng itu termasuknya ke dalam jenis ikan apa? Betul. Itu dia, si ikan bandeng ini termasuk ke dalam jenis ikan air payau. Air payau itu apa? Air payau itu air campuran. Ya, campuran antara air tawar dan air laut. Nah, campuran ini itu kadar garam yang dikandungnya dalam 1 liter air, yakni antara 0,5 sampai 30 gram garam. Gitu, karena tadi si air payau ini campuran, ya kan? Air tawar, berarti kan kalau air tawar gak mengandung garam. Dan air laut itu mengandung garam. Nah, air payau ini kandungan garam dalam 1 liternya itu yakni sebesar 0,5 sampai 30 gram. Dan biasanya air payau ini ada di daerah muara. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan 10 jenis ikan air tawar dan 10 jenis ikan air laut. Kalian tulis di buku catatan, nanti kalian fotokan tugasnya, lalu kalian upload ke Classroom. Linknya nanti ibu sertakan di description box ya, jangan ketukar kelasnya, nanti ibu cantumkan link untuk masing-masing kelas. Oke? Oke, untuk pertemuan sekarang dicukupkan dulu sampai sini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.